So guys, welcome back to Up to Date Alien Channel. Nama gue Greg. Jadi pada tanggal 17 September 2020 kemarin, Realme resmi membawa Realme 7i ke Indonesia bersama Realme 7. FYI, Indonesia adalah negara pertama yang resmi memperkenalkan Realme 7 ini pada dunia. Jadi menarik ya. Dan gua akan bahas 7 hal baru yang sangat menarik. Tentu juga baru pertama kali hadir di Realme Series i. Ya, jadi yang ujungnya ada I. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Untuk pertama kalinya di Realme Series i, di bagian layar, Realme mengganti desain dari water drop notch jadi menggunakan single punch hole yang kelihatan tahun 2020 atau lebih kekinian. Tentu dengan ukuran layar 6,5 inch dan body ratio 20:9, bikin HP ini tuh ramping nggak lebar ke samping. Jadi kalau kalian mau pakai satu tangan, masih cukup oke. Untuk secara experience juga Realme menyamakan dengan HP-HP mid-range keluaran baru bahkan sampai flagship mereka, which is good, yaitu di refresh rate yang menggunakan 90Hz dengan touch sensing sampai 120Hz. Jadi apapun yang kalian lihat dan lakukan akan berasa banget mulus. Ditambah ada smooth scrolling di Realme Lab, bikin scrolling di third party apps kayak Instagram itu berasa juga mulusnya. Terakhir, untuk ketahanan layarnya udah menggunakan Corning Gorilla Glass 3 Plus, dan untuk dipakai di bawah terik matahari juga masih aman, karena maksimal brightness-nya bisa nyentuh sampai 600 nits. Bahan material di HP ini tentu masih menggunakan polikarbonat, tapi finishing desainnya sekarang dibuat kayak kaca mengkilat. Dan kalau kita lihat, di bagian belakang itu ada dua tone warna berbeda. Pertama, di bagian atas ada warna hijau gelap yang kelihatan kayak kaca. Dan di bagian bawah itu hijau terang yang kelihatan matte, tapi sebenarnya ini body glass look. Dan karena tentu kameranya dibuat persegi panjang, makin kelihatan beda dan fresh aja untuk sebuah HP Realme. Dan ngomongin feels, menurut gua juga ini udah solid dan firm juga. Ditambah pinggir kiri kanan dibuat 3D curve, makin nyaman untuk digenggam lama-lama. Oh ya, by the way, Realme memasang pelindung silikon di setiap lubang terbuka, jadi kalau misalkan HP ini jatuh ketenggelam di dalam air, ya sebentar, harusnya HP ini akan aman-aman aja. Terakhir, akhirnya Fragile case sudah di-include di dalam box pembelian. Realme 7i adalah HP pertama di Indonesia yang resmi menggunakan chipset Snapdragon 662 dengan sistem fabrikasinya itu 11 nanometer. Yang kalau gue antutu, ini bisa hit di angka 180 ribuan. Jadi menurut gue chipset ini udah bisa diandalkan buat main game-game berat zaman sekarang. Contohnya gue ngetesin pakai game PUBG, bisa dapat settingan grafik di smooth dengan opsi frame rate tertinggi nyentuh di high yang konsistensi FPS bagus, terus juga gyroscope-nya lancar, dan frame drop signifikan jarang banget gue rasain. Game kedua yang gue tes adalah CODM, itu bisa dapat settingan grafik di high dengan frame rate-nya nyentuh max. Juga ini berjalan dengan baik. Dan kalau misalkan kalian tanya, bang suhunya gimana? Menurut gue suhunya masih dalam tingkat panas yang wajar. Satu keluhan gue di bagian gaming performance ada di touch responsitivity yang sedikit delay. Jadi gue berharap semoga Realme bisa update touch responsitivity-nya biar makin nambah experience lebih baik aja saat main game. Terakhir, fitur game mode tentu juga ada. Dan seperti biasanya Realme, di Realme UI, kalian bisa enable front facing camera sambil record gameplay kalian. Nice kan? Untuk kapasitas baterai tentu HP ini membawa 5000 mAh yang besar. Dan setelah gue pakai dengan pemakaian yang sangat intens dan koneksinya itu selalu gue pakai di cellular data, kayak main game berjam-jam, scrolling Instagram, terus nonton YouTube dan pakai Google Maps, itu bisa dapat screen on time 14 jam 2 menit yang menurut gue ini awet. Jadi terbukti kombinasi Snapdragon 662, baterai 5000 mAh dan layar HD+, ini awet banget sih, bisa dipakai seharian. Kalau misalkan kalian connect di WiFi, wah bisa dapat screen on time lebih lama lagi. Dan untuk pertama kalinya di Realme i series, support 18 watt fast charging. Ya walaupun belum pakai Dart ataupun VOOC teknologi, tapi ini masih reliable kok. Karena gue ngecharge dari angka 3-100%, makan waktu 2 jam 56 menit. Kalau misalkan kalian mau ngecharge lebih cepat lagi, gue punya solusi. Ya cukup ngecharge dari angka 10 atau 15%, maka makan waktunya itu nggak lebih lama dari 2 jam 30 menit, harusnya udah penuh. Terakhir, port chargernya udah pakai Type-C jadi kekinian dan bisa reversible ya. Kamera belakang di HP ini masih membawa setup quad kamera, tapi primary lens-nya sekarang di-upgrade menjadi 64 megapiksel. Sisa 3 lensanya sama, 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel depth sensor, dan terakhir 2 megapiksel macro lens.
Untuk hasil foto di kondisi daylight, menurut gue detail yang ditangkap memang tajam, walaupun memang ada extra software sharpeningnya. Ya, tapi nggak masalah lah. Terus warna yang ditangkap udah kelihatan bagus, dynamic range-nya bagus, sampai-sampai kalau gue foto pakai lensa ultrawide-nya pun, warna tidak ada perbedaan dibanding sama primary lens. Detailnya masih dapet, dan untuk fokusnya itu nggak hanya di tengah aja, jadi detailnya merata sampai pinggir kiri kanan. Dan distorsi nggak berasa, jadi udah bisa diandalkan. Untuk low light, menurut gua juga masih bagus. Objek itu masih kelihatan kalau misalkan kita mau foto di kondisi cahaya yang minim sekalipun. Tapi kalau dirasa masih kurang detail atau kurang cahaya, ya tinggal aktifin fitur Nightscape supaya detail bisa ngangkat 2 kali lipat lebih bagus dan cahaya bisa lebih terang 2 kali. Satu keluhan gue di Nightscape-nya hanya ada di noise yang masih berasa kalau kita aktifin mode ini. Jadi gue berharap semoga Realme cepet mengatasi atau fix lewat software update mendatang. Karena ini hanya masalah software aja sih, bukan hardware. Dan kalau ngomongin Nightscape, sama kayak di Realme 7 kemarin, ada 3 filter baru, yaitu Modern Gold, Cyberpunk, dan Flamingo. Jadi kalau misalkan kalian mau foto di low light atau kondisi cahaya yang kurang tapi pengen beda hasil fotonya, ya aktifin filter ini aja, jadi kelihatan makin kekinian dan beda banget. Sekarang kita mau ngomongin kamera depan yang punya resolusi 16 megapiksel dengan sensor Sony IMX471 yang hasil fotonya memang detail, tajam banget. Terus bokehnya rapi, warna bagus, tapi menurut gua dalam soal skin tone masih bisa diimprove lagi biar lebih kelihatan natural. Bagian yang paling menarik perhatian gua di HP ini ada di perekaman video. Emang kenapa bang? HP ini support EIS atau Electronic Image Stabilization, jadi hasil video di primary lens udah stabil. Dan nggak sekedar stabil, tapi detailnya dapat dan autofocusnya pun bagus. Untuk lensa ultrawide gimana? Sama stabilnya juga, jadi kalian bisa menangkap objek yang lebih luas dan bisa stabil juga untuk hasil videonya. Dan nggak sampai di situ aja, untuk perekaman atau fitur Ultra Steady dan Ultra Steady Max juga tersedia di HP ini. Jadi kalau misalkan kalian mau record sambil lari-lari tapi perlu ekstra stabilisasi, ya fitur ini bisa diandalkan. Tapi seperti yang gue bilang berkali-kali, aktifin fitur ini hanya di kondisi cahaya yang cukup aja ya. Kalau misalkan kondisi cahaya kurang, nanti hasil videonya bakalan berasa noise. Terus untuk kamera depan juga surprisingly support stabilisasi. Jadi kalian bisa pakai vlog dan berkarya langsung lewat HP ini. Jadi ini komplit banget. Oh iya, satu lagi fitur yang baru pertama kali hadir di Realme smartphone adalah namanya Movie. Kalian bisa atur shutter speed, ISO, autofocus di mode perekaman videonya juga. Keren sih. Terakhir, hal baru yang pertama kali hadir di Realme i series kali ini ada di kapasitas RAM dan ROM-nya. Realme langsung kasih RAM 8GB LPDDR4X dengan internal memori 128GB UFS 2.1 yang menjadikan HP ini adalah HP 8/128GB termurah yang pernah Realme buat. Multitasking bisa berjalan dengan baik. Aplikasi yang running di background bisa banyak, buka tutup aplikasi bisa berjalan dengan lancar tanpa ada animasi lag. Pokoknya mantap banget. So guys, itu dia 7 hal baru yang menarik dan pertama kali hadir di Realme i series, yaitu Realme 7i ini. Gue melihat Realme mau naikin kelas HP ini ke kelas lebih tinggi lagi tapi dengan harga yang affordable. Mungkin biar orang-orang bisa ngerasain teknologi terbaru dengan harga yang nggak nguras budget. Jadi, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.